Welcome back to my channel, Al Hilal Siagian. Don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang menganalisis struktur teks eksplanasi. Kali ini, kita akan membahas materi tentang menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Bagi kalian yang belum menonton videonya, silakan tonton video menganalisis struktur teks eksplanasi, karena kali ini adalah pembelajaran lanjutan untuk menganalisis kebahasaannya. Pertemuan sebelumnya, kita telah memberikan contoh-contoh pada setiap struktur teks eksplanasi. Nah, dari contoh-contoh tersebut, kita dapat menganalisis unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada konjungsi temporal, atau penggunaan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, biasa disebut dengan sequence markers. Yang kedua adalah konjungsi sebab akibat. Contohnya sebab, karena, akibat, sehingga, maka, akibatnya, dan lain sebagainya, yang merupakan konjungsi menghubungkan antara sebab dan akibat dari sebuah kejadian atau eksplanasi. Selanjutnya adalah konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan antar kata, frasa, klausa yang memiliki kedudukan yang sama. Dan yang terakhir adalah nomina atau kata benda. Mari kita bahas satu persatu. Sebelum itu, mari kita dengar cuplikan berikut ini. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya banjir bandang. Penyebab terjadinya banjir bandang adalah: pertama, curah hujan konvektif atau badai petir besar, atau pelepasan mendadak endapan hulu yang terbentuk di belakang bendungan, tanah longsor, atau gletser. Kedua, banjir dapat disebabkan oleh adanya penggabungan pasang laut yang diakibatkan angin badai. Jika kita perhatikan contoh sebelumnya, maka di sana kita akan menemukan kata pertama dan kedua. Kata pertama dan kedua itu disebut dengan konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Dalam teks eksplanasi biasa disebut dengan sequence markers. Dalam teks eksplanasi, sequence markers atau konjungsi urutan waktu berfungsi untuk menentukan atau mengurutkan urutan kejadian dalam satu fenomena atau peristiwa. Nah, kalian sudah paham bukan? Apa itu konjungsi urutan waktu atau sequence markers? Selanjutnya, kita akan membahas tentang konjungsi sebab akibat. Sebelum itu, mari kita dengar cuplikan berikut ini. Selanjutnya adalah urutan sebab. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya banjir bandang. Penyebab terjadinya banjir bandang adalah: pertama, curah hujan konvektif atau badai petir besar, atau pelepasan mendadak endapan hulu yang terbentuk di belakang bendungan, tanah longsor, atau gletser. Kedua, banjir dapat disebabkan oleh adanya penggabungan pasang laut yang diakibatkan angin badai. Selanjutnya adalah urutan akibat. Akibat yang ditimbulkan dari banjir bandang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier atau jangka panjang. Di dalam video tadi, ada kata sebab dan akibat. Konjungsi tersebut tergolong konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat karena menggunakan kata sebab dan akibat. Selanjutnya adalah konjungsi koordinatif, seperti dan, serta, atau, tetapi, melainkan, padahal, sedangkan, yang semua itu tergolong ke dalam konjungsi koordinatif. Mari kita perhatikan kalimat berikut ini. Banjir bandang tidak bisa dianggap sebagai satu persoalan tunggal, tetapi sesuatu yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang secara berantai mengundang banjir. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu padu menanggulangi banjir agar dampak negatif bencana alam yang satu ini dapat diminimalkan.
Konjungsi yang terdapat di dalam kalimat tersebut adalah kata tetapi. Tetapi adalah konjungsi koordinatif. Bagaimana teman-teman semua? Sudah paham tentang konjungsi koordinatif? Selanjutnya adalah nomina atau kata benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nomina adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Misalnya rumah adalah nomina karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Nomina jika dimasuki imbuhan maka bisa berubah menjadi verba. Contohnya kata sebab. Sebab jika dimasuki imbuhan menjadi disebabkan maka berubah dari nomina menjadi verba. Hal ini banyak kita temukan di dalam teks eksplanasi. Jadi, setelah kalian memahami beberapa ciri kebahasaan dari teks eksplanasi ini, maka secara otomatis kalian sudah bisa menganalisis unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Demikian kelas kita pada hari ini. Pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang memproduksi teks eksplanasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.